mana bikin konser serumpun di Indonesia gitu, di Jakarta, ya teman-teman band-band. Kita ini serumpun kan, jadi bila katanya serumpun pastinya musiknya sama, cara penyampaiannya pun juga sama. Tapi bila masih ada lagi isu orang kata lagunya Kerjanya memang cuma ngakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana, guys. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen guys, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Buat teman-teman yang udah dukung channel ini, yang udah support channel ini sampai sebesar ini, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, diberikan kemudahan, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, kalian tahu nggak Charlie Van Houten, atau yang lebih dikenal vokalis kalau dulu ST12, tapi sekarang beliau sudah keluar dari ST12, sudah pecah dari ST12. Sekarang menjadi beliau mendirikan dengan satu kawannya gitaris, beliau mendirikan sebuah band yang bernama Setia Band, yang tidak asing lagi di Indonesia maupun di Malaysia. Lagu-lagunya selalu terdengar di radio-radio Indonesia, di TV-TV Indonesia, dan radio-radio Malaysia dan TV-TV Malaysia. Beliau terkenal, bahkan beliau ini baru-baru ini di tahun-tahun ini, bahkan di tahun 2022 dan sampai tahun 2023 ini, beliau itu gencar, band Setia Band ini dan juga ST12 itu gencar sering kali mengadakan tour konser di Malaysia. Nah, ini yang jadi masalah itu netizen kita itu, atau pecinta dari grup band ini, Setia Band ini, atau dan juga ST12, lebih jelasnya Charlie lah, dari Charlie lah gitu. Fan-fan dari Charlie itu banyak yang mengatakan bahwa Charlie ini lebih sering konser di Malaysia daripada di Indonesia, lebih memanjakan fan-fan dari, atau fan-fan dari Malaysia, sedangkan di Indonesia itu jarang sekali gitu. Bahkan di 2 tahun kebelakangan ini Charlie itu sering banget tour konser di Malaysia gitu. Jadi orang-orang Indonesia tuh cemburu guys, terutama fan-fan dari Charlie, cemburu. Ada apa sih? Kok bisa sih Charlie itu sering, kan ada apa sih sebenarnya Charlie itu sering konser di Malaysia? Yuk kita tonton videonya guys. Ini dia guys. Hal-hal yang manusiawi, ini dia guys, videonya ada guys. saja pasti yang begitu, tapi nggak apa-apa, mau kayak gitu sah-sah saja. Tapi bukan berarti mereka tidak suka sama Malaysia kan, cuman ada kecemburuan, dia pengen juga nonton aku mungkin di Indonesia gitu. Lebih ke sana aja sih. Sepanjang 2023, penyanyi Indonesia Charlie Van Houten dilihat lebih banyak berada di Malaysia berbanding di negaranya sendiri. Dan itu nampaknya membuat peminat di negara asalnya kurang senang. Malah ada mendakwa Charlie seolah-olah melebihkan peminat di negara ini. Nak pula bila Charlie turut menghasilkan sebuah lagu berjudul Gadis Malaysia bagi menarik pendengar di negara ini. Tapi betul ke memang Charlie menganaktirikan peminat negaranya sendiri tu? Enggak lah, kebetulan sudah hampir 20 tahun aku berkarya untuk Indonesia, dan saya pun datang ke sini juga membawa nama baik Indonesia. Itu justru alhamdulillah para penikmat musik, bahkan para pegiat-pegiat di musik juga, mereka sangat mensupport ya aku untuk bisa melebarkan sayap di Asia gitu ya, terutama di Malaysia. Apalagi satu rumpun gitu kan, kita bisa bekerja sama. Bahkan aku juga pengen buat satu kolaborasi bagaimana bikin konser serumpun di Indonesia gitu, di Jakarta. Ya teman-teman band-band Malaysia bisa juga kolaborasi
kolaborasi konser di sana, itu kan luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah sih tidak ada kecemasan untuk dicemburui oleh para fans di Indonesia gitu. Bahkan mereka juga, para fans di Indonesia, ketika mendengar ada tajuk gadis Malaysia itu, jadi mereka juga bangga gitu. Oh, senang mereka juga ikut merasakan apa ya karyanya juga pasti. Oke, kalau kita melihat ada setengah komen walaupun dah tahun 2023 masih ada lagi yang berbala, maksudnya klaim lagu daripada negara ini daripada ini. So macam kamu sendiri lihat perkara itu bagaimana? Khususnya bila sekarang kamu dah masih, orang kata dah melebarkan set ke sini, dan sekarang ni wujudnya pula gadis Malaysia kan. So benda itu pastinya akan timbul lagi yang akan jadi pembalahan khususnya di media sosial. Kalau kita bicara musik itu universal, tidak berbicara kotak-kotak gitu atau misalkan negara-negara. Jadi semua cara musik itu alam semesta seluruhnya gitu. Tidak berbicara hanya ini benar. Di kotak-kotakan tuh nggak bisa. Kalau bicara musik itu luas. Karena kebetulan dulu zaman aku masih di ST12 gitu, lahir di ST12 di Indonesia, yaitu band Indonesia itu aja. Tapi kalau bicara segi musik yaitu ya universal gitu. Tidak ada yang ini milik ini milik negara ini itu enggak lah. Mungkin ada, kecuali musik adat ya, misalnya Indonesia juga punya, Malaysia juga punya, bahkan Amerika juga kan musik adatnya kan ada gitu. Kita ni serumpun kan, jadi bila katanya serumpun pastinya musiknya sama, cara penyampaiannya pun juga sama. Tapi bila masih ada lagi isu orang kata lagu ini lagu milik kamu, milik ini, klaim lah senang cakap kan. So macam mana kamu melihat benda ni perlu diatasi supaya tidak lagi ada perbalahan macam daripada Indonesia dan juga Malaysia, supaya kita ialah satu rumpun kan? Bukti yang nyata, bukti yang saat ini aku tunjukkan adalah bahwa aku datang ke sini. Gitu aja. Dan saya bikin konser di sini, ternyata antusias para penikmat di Malaysia itu juga sangat begitu, apresiasinya luar biasa. Dan itu juga patut juga, istilahnya penikmat musik di Indonesia itu sangat apresiasi banget gitu terhadap penikmat musik di Malaysia atau terhadap para musisi Malaysia. Bahkan mereka juga cukup harus berterima kasih juga kepada teman-teman di industri di Malaysia ini, menitipkan salam dan doanya mereka gitu kan. Semua para fans dia band, ya senang, mereka senang banget, merasa saling bisa menghargai. Kalau kita tahu sebelum ni kamu dah cakap kamu nak lebarkan sayap ke sini, dan alhamdulillah sekarang pun kamu dah melebarkan sayap ke sini. Dan ada yang macam cemburu, macam kamu ni lebihnya di Malaysia berbandingkan di sana. So bagaimana, apa kamu boleh komen mengenai perkara itu? Jealous pula memang. Ya, hal-hal yang manusiawi ya, maksudnya ada saja pasti yang begitu. Tapi nggak apa-apa, mau kayak gitu sah-sah saja. Tapi bukan berarti mereka tidak suka sama Malaysia kan, cuman ada kecemburuan. Dia pengen juga nonton aku mungkin di Indonesia gitu kan, lebih ke sana aja sih. Jadi tidak terlalu menitik beratkan banget gitu hal-hal seperti itu, karena mereka juga ya di Indonesia setiap band cukup pasarnya luas ya di sana juga gitu yang menggemari di sana. Ya alhamdulillah saling support. Charlie, kalau kita lihat namanya bersih ya. Jadi macam mana kamu sendiri menjaga image kamu? Khususnya kamu sekarang sudah lebarkan set di Malaysia je, macam mana kamu nak jaga image kamu di Malaysia supaya tidak terpalit dengan gosip kan? Saya lebih fokus ke berkarya ya. Saya tahu diri lahir untuk diminta sebuah apresiasi karyanya. Sudah saya fokus di bagaimana cara saya berkarya untuk lebih baik dan lebih baik lagi, dan update terus. Kita juga tetap sama penikmat musik harus saling menghargai kan gitu. Karena bagi aku para fans itu adalah partner buat aku gitu. Bagaimana berkontribusi gitu dengan baik. Lebih ke sebuah karya ya, bukan lebih ke pribadi. Jadi kalau bicara pribadi mungkin aku juga orang yang banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi insya Allah saya akan memaksimalkan sebuah karya yang ingin saya berikan yang terbaik. Nah, itu tadi penjelasan dari Charlie, guys. Kita itu serumpun, guys. Serumpun kita itu. Bahkan Charlie itu akan masih mempunyai niat yang tulus untuk mengadakan konser serumpun di Jakarta, guys. Di Jakarta tuh perlu didengar tuh buat kalian semuanya. Mau buat konser serumpun bersama artis-artis Malaysia gitu, guys. Jadi buat kalian tuh nggak usah cemburu lah, nggak usah cemburu. Mungkin Charlie bukannya lebih memilih Malaysia, tapi karena mungkin ya Charlie lebih enak di sini gitu aja. Nanti ada kok apa ya, harusnya kita harus bangga dong, band Indonesia terkenal di luar negara, khususnya di Malaysia. Harusnya kita bangga dong. Itu artinya produk anak-anak bangsa kita itu laku di negara luar. Apa harus kita cemburui dari itu? Seharusnya kita bersyukur. Kalaupun iya kita pengen banget nonton Charlie di Indonesia, ya pengen dong, siapapun pasti pengen. Ya itu udah biasa ya, mudah-mudahan
Charlie bisa membuat lagi konser di Kuala Lumpur khususnya, agar kita bisa nonton lagi guys. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.